Sekarang kita pengen cobain BYD Atto One, mobil yang di Gias 2025 kemarin susah banget diakses gara-gara seabrek orang yang penasaran sama mobil ini. Sekarang kita bisa cobain, dan kita cobain dari Semarang, Solo ke Jogja. Gimana rasanya? Ya, tadi kita udah muter-muter, kita lewatin Lawang Sewu, terus muter-muter sebentar di Simpang 5, itu muter-muter udah kayak orang mau tawaf, ada mungkin sekitar 4-5 kali, 7 kali mungkin. Dan ini kita jalan sekitar 9 atau 10 km. Dan jangan lupa si BYD Atto One ini, dia tuh harganya start dari kurang dari 200 jutaan, atau bahkan mungkin yang tipe paling mahalnya itu 200 jutaan kecil. Nah, di harga segitu, mobil kayak gini kan dulu tuh diisinya sama apa? Serutan pensil yang ngaku-ngaku mobil ya, pintunya cuma 2, bentuknya kotak segala macam. Cuma kalau si BYD Atto One ini, dia tuh bentukannya kayak beneran mobil. Bentuknya lumayan gede, nggak terlalu kecil, dan pintunya ada 4. Jadi kalau di mobil lain kita kan ada jok belakang sih, cuma harus milih antara bawa orang atau bawa barang. Nah, di mobil ini kita bisa bawa orang, 4 orang, dan barang. Nggak harus milih antara pengen bawa orang atau bawa barang di belakang. Kedua, soal penampilan yang tadi gue bilang, dia tuh beneran kayak mobil gitu. Jadi bukan kayak, baik lagi, serutan pensil dikasih roda. Dan ya kalau kalian lihat sih bagian depannya sih agak-agak Lamborghini Huracan KW Super ya. Bagian depan, mukanya, lampunya segala macam. Tapi kalau pakai warna kuning atau hijau stabilo gini sih lumayan mencolok ya di jalanan. Dan baik lagi, dengan harga segitu gue bilang sih tampilan mobil ini cukup menjanjikan ya. Dan dengan sebuah brand yang persepsinya lumayan bonafit seperti itu. Oke, sekarang kita udah keluar dari gerbang tol Jatingaleh, kita lanjut tol ke Solo, dan ini udah 12 km, sisa jarak tempuh 280 km. Tadi kita udah bahas bagian luarnya, sekarang bagian dalamnya. Pertama-tama sih dari setir, ini setir yang identik sama BYD Seal ya, yang pertama kali Seal nyampe ke sini. Dan kedua, biarpun sebenarnya ini mobil terjangkau, jadi gue udah expect ada banyak bahan plastik gitu di bagian interiornya. Tapi bagian-bagian yang kena sentuh sama mungkin sikut kita atau mungkin tangan kita, ini dibikin empuk. Ambil contoh di pintu sama di konsol tengah sini, dia dapat bahan-bahan yang empuk-empuk, jadi lumayan enak buat kita istirahatin tangan kita. Dan kalau misalnya kalian jeli, kita bakal lihat tombol-tombol di bagian sini yang power window, terus spion segala macam, itu desainnya mirip tombol-tombol Mercedes-Benz. Jadi kita bisa dapat nuansa Mercedes-Benz di sini dengan kocek Mercedes-Benz. Dan sekarang kita lagi cobain yang tipe Dynamic. Jadi ada 2 varian, Dynamic sama Premium. Kita cobain yang paling murahnya. Dan di sini semuanya sebasic-basicnya apa yang kita dapat dari sebuah mobil itu kita bisa expect di sini. Dia joknya manual, tapi kalau misalnya kita tipe pengennya lebih tinggi, tipe Premium, dia joknya elektrik. Dan dia tuh posisi duduknya agak tinggi ya. Agak-agak kayak crossover nggak sih? Jadi bayangin kalian duduk bisa di Toyota Race, Daihatsu Rocky, atau mungkin Honda WRV gitu-gitu. Ini mirip sama mobil ini, padahal ini bukan crossover, ini kayak city car atau mungkin ukuran LCGC gitu ya. Tapi posisi duduknya itu agak tinggi, agak commanding, dan dia nggak bisa diturunin. Jadi ya udah tingginya segini. Dan kalau di tipe Dynamic ini, setirnya cuma bisa naik turun dan nggak bisa maju mundur. Tapi kalau di tipe yang Premium, dia bisa naik turun dan bisa maju mundur. Sisanya kita bisa expect kayak misalnya instrumen yang kalau misalnya kalian lihat BYD lain, ini mungkin agak kurang, tapi baik lagi harganya terjangkau. Dan masih ada tombol fisik di setir, jadi bukan touch panel, ini beneran tombol. Yang kanan ini buat ngatur volume, multimedia, voice command segala macam, dan yang kiri ini buat ngatur cruise control, MID dan lain-lainnya seperti itu. Ya, mobil ini bahkan di tipe termurahnya dia udah punya cruise control. Dia bukan ADAS, bukan adaptive cruise control, jadi nggak ada teknologi advance yang gimana-gimana, enggak, cuma cruise control basic. Tapi ini udah cukup kalau misalnya buat mobil-mobil kayak begini. Nah, di layar tengahnya, dia mungkin layarnya kecil ya buat ukuran mobil China atau mungkin buat ukuran BYD gitu ya. Dan dia nggak bisa muter kayak mungkin layarnya Dolphin atau 3, M6 atau Seal. Dia nggak bisa muter, tapi baik lagi itu cuma gimmick, nggak penting juga. Itu cuma buat bahan sales biar bisa jualan di dealer. Tapi semua di sini bisa dibilang cukup lengkap. Ambil contoh, ada Apple CarPlay, Android Auto, dan bisa wireless juga buat 2 hal itu. Nah, kalau misalnya kalian, tahu kan mobil-mobil Tiongkok kan kadang-kadang sennya di kiri, wipernya di kanan. Nah, ini kalau misalnya kalian lompat dari mobil Jepang, katakanlah mungkin LCGC gitu kan, ke mobil ini, kalian tidak akan terlalu asing karena dia tetap sennya di kanan, lampu juga di kanan, wipernya di sebelah kiri. Jadi
gampang buat familiar dengan mobil ini. Cuma ada cumanya, kalau kita bicara jumlah kantong, mobil ini sebenarnya nggak gitu banyak kantongnya. Ya ada glove box, ya ada kantong di pintu, terus ada juga kantong di sini. Tapi di konsol tengah sini ini nggak ada kantong yang bisa dibuka atau sejenisnya. Dan di belakang juga sama, nggak ada kantong yang terlalu lega. Terus jok belakangnya juga cuma one piece ya. Tapi jadi kalau misalnya kita dilipat tuh nggak bisa dilipat secara terpisah kayak di beberapa mobil lain. Jadi ya udah antara kelipet semua atau nggak kelipet semua. Dan nggak ada colokan buat ngecas gadget kita di belakang. Ini mobil listrik, terutama ini tahun 2025, agak sayang mobil ini nggak bisa ngecas buat numpang belakang. Minimal satu deh kasih. Dan buat tipe dynamic ini, dia for window driver dia bisa auto down, tapi nggak bisa auto up. Tapi kalau di tipe premium, dia bisa auto down dan auto up. Nah, kalau bicara fitur, dia punya satu feature yang kalau boleh gue bilang cukup menarik dan jarang-jarang kita temui di sebuah mobil, apalagi yang harganya kayak gini. Jadi, dia punya feature sejenis karaoke. Ya, karaoke. Jadi, kalau misalnya kita download aplikasinya ada di BYD Store atau intinya di App Store di sistem infotainment si BYD ini, kita bisa download aplikasi karaoke itu. Dan nggak cuma itu, kita bisa dikasih atau mungkin kita bisa pilih ya buat dapetin set mikrofon lengkap dengan USB dan segala macam. Dan ini bahkan kotaknya aja kelihatan bagus. Mikrofonnya pun di branding BYD. Jadi kita bisa milih dari sekitar 80.000 lagu, mau lagu dari bahasa China, Indonesia, mungkin Inggris juga ada. Dan lagunya tuh macam-macam, mau yang klasik, mau yang new hit, semuanya ada. Dan itu kita bisa nyanyiin. Nah, kita cuma bisa nyanyiin misalnya di kala mobil ini lagi ngecas atau mungkin posisi berhenti. Kalau P, dia liriknya bakal tayang di layar sini. Tapi kalau kita masih di posisi nyetir gitu ya, liriknya nggak bakal tayang di layar sini. Jadi kita bisa, di sini ada QR code yang bisa kita scan buat liriknya tampilin di HP kita. Jadi mungkin penumpang bisa baca liriknya tuh dari HP aja sambil nyanyi-nyanyi. Drivernya kalau tahu lagunya juga bisa ikutan nyanyi-nyanyi. Baik lagi, mungkin itu buat hiburan doang, tapi kenapa enggak gitu, karaoke dalam mobil gitu kan. Sama, kalau misalnya kalian ngelihat ruang mesinnya, terus kalian lihat ini mobil akinya mana. Jadi kalau misalnya pengen ganti aki atau amit-amit mobilnya lagi mogok pengen jumper gimana, akinya ada di bawah jok penumpang depan. Jadi kalau kalian geser, kalian bisa lihat itu akinya ada di situ. Efektif buat packaging, ribet buat maintenance. Nah, ketiga, kalau misalnya nih amit-amit nih lagi ngecas terus katakanlah ada error entah dari aplikasi atau dari mungkin SPKLU-nya, terus kita nggak bisa cabut kabelnya, itu ada emergency buat kita bisa cabut kabelnya. Jadi di ruang mesin kita buka dulu kap mesinnya, terus di situ ada handle atau loop gitu yang bisa kita tarik buat ngerilis mekanisme pengunci di lubang colokannya. Kita tarik itu dan kabelnya bisa dicabut. Oke, itu semua tentang sekilas mobil ini, termasuk mungkin beberapa yang kalian belum tahu. Sekarang gimana nyetir si BYD Atto One ini? Jadi kita udah ngerasain mobil ini dan ini udah sejauh 28 km, baterai 84%, sisa 252 km dan ini di tol. Di dalam kota mobil ini nggak ada masalah. Karena dia kecil, selap-selip gampang, nyempil sana nyempil sini gampang, setirnya ringan, dan kalau misalnya kalian pikir ini kan mobil listrik pasti jambakannya gila nih. Tergantung. Jadi kalau misalnya kita dari posisi diam terus kita bejek gitu ya, dia tuh tarikannya masih dalam tanda kutip sopan gitu. Jadi nggak ngejambak banget, nggak bikin kita gitu, nggak bikin kaget. Tapi kalau misalnya kita kick down dari kecepatan pas sudah jalan, katakanlah kita kick down di sekitaran 10, 20, 30 atau mungkin 40 km per jam, itu emang berasa torsi instan khas mobil listrik. Tapi kalau udah di kecepatan di atas itu, karena 50 ke atas, kita kick down lagi kayak gini misalnya, dia tarikannya tuh nggak terlalu berasa gitu, malah mungkin menjurus hampir nggak ada. Tapi baik lagi, ini kan mobil perkotaan intinya, dan bahkan mobil ini top speednya cuma di sekitar 130 km per jam, cuma segitu aja. Jadi kalau kalian pakai mobil ini di tol, kalau bisa pengen mentokin gasnya ya maksimal 130, cuma segitu, nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Itu dia. Dan bicara soal pemakaian dalam tol gitu ya, ini mungkin emang berasa sedikit lebih mobil daripada ya mobil yang gue sebut tadi lah, karena mungkin lebih gede juga. Dan
sebenarnya dia tuh diameter peleknya lumayan ya, 16 inci, tapi mungkin kalau kita bicara lebar ya, mungkin dia nggak terlalu lebar juga, tapi mungkin berkat bodinya lebih gede dan peleknya juga lebih gede juga, bikin mobil ini kerasa di bawah itu sedikit lebih mantap gitu ya, daripada mobil listrik mikro yang selama ini beredar di pasaran gitu. Tapi biarpun gue bilang gitu, dia tuh sebenarnya tetap enteng gitu ya. Kalau bantingannya sendiri, dari tadi kita cuma nemu jalan yang mulus gitu ya. Mobil ini berasa agak kaku sih kalau boleh jujur. Tapi kalau misalnya kita nemu jalan berlubang, ntar kita coba lagi deh kayak gimana. Terus kalau respon gasnya ya tergantung, kita di mode normal ya normalnya kayak begini. Kalau pengen gasnya lebih bagus sedikit, kita bisa masukin mode sport segala macam. Dan feature yang gua suka adalah biarpun mobil ini tanda kutip terjangkau gitu ya buat ukuran mobil listrik, atau ya sebenarnya terjangkau sih, dia punya auto brake hold. Jadi kalau kita macet-macetan gitu, kita nggak usah capek-capek injak pedal rem, kita tinggal tekan auto brake hold di sini dan kita bisa lepas kaki kita dari pedal rem dan mobil tidak akan ngegloyor gitu ya. Dan gue juga seneng masih banyak tombol fisik di sekitar sini. Meskipun beberapa kontrol AC itu dari layar satu bisa kayak buat ngarahin anginnya kemana segala macam. Untungnya masih ada tombol fisik buat volume, driving mode, hazard, brake hold tadi macam-macam, dan bahkan buat defogger kaca depan itu bagus. Dan bicara soal defogger, bahkan di tipe yang varian dynamic ini yang paling terjangkau, dia punya defogger belakang. Soalnya ada beberapa mobil rentang harga 100-200 itu cukup pelit buat gak ngasih defogger belakang. Jadi gue cukup impress dengan spek mobil ini. Jadi semua yang basic-basic dikasih, tapi ada beberapa pelengkap kayak misalnya karaoke, auto brake hold tadi, dan Apple CarPlay, Android Auto, bahan-bahan empuk. Itu dia mobil ini. Jadi semua yang basic tapi dikasih plus-plusnya. Bukan plus-plus yang itu ya. Oke, ini kita istirahat sebentar di kilometer 456 rest area. Sisa baterai 69%, jarak tempuh sisa 209 km. Dan ini nggak ada eco driving sama sekali. AC nyala di level sekitar 34, nyalain musik segala macam. Dan semuanya ya kayak kita nyetir biasa aja lah. Nanti kita lanjut. Ya, sekarang kita udah di Colomadu, di Solo, jadi Semarang Solo. Dan sisa baterainya segini. Jadi udah berkurang kira-kira sekitar 30-40%, 40%-an lah. Dan ini kita bakal lanjut sampai Jogja. Kira-kira sampai Jogja berapa? Nanti kita lihat aja. Ya, sekarang kita posisi dari Colomadu, kita pengen ke Abayagiri. Posisi baterai 50% dengan sisa jarak tempuh 151 km. Dan kita udah jalan sekitar 100 km-an ya. Dan tadi gue lupa bilang bahwa kalau misalnya di tol, kadang-kadang kan kita suka gerakin setir kanan, kiri dikit-dikit gitu buat kayak ngelurusin mobil gitu kan. Ini mobil tuh bagian belakangnya berasa agak ngelayang. Belakangnya doang ya. Jadi belakangnya tuh kerasa kayak geol terus kayak ngambang gitu. Kayak nggak mantep gitu di bagian belakangnya. Dan kalau misalnya pun kita ngerem pakai mobil ini, jujur, kalau misalnya kalian terbiasa dengan mobil biasa ya, LCGC gitu misalnya, terus pindah ke sini, kalian harus adaptasi lagi sama feeling dari pedal remnya. Dan seperti mobil listrik lainnya, dia punya regenerative braking gitu ya. Jadi dia bisa kayak sejenis engine braking gitu, tapi dia nggak bisa one pedal driving. Nah, beberapa detail lain kayak misalnya di luar, gue lupa bilang kalau misalnya dia ada tulisan kayak Blade Battery di bagian sampingnya. Mungkin buat branding aja kali ya. Dan ya, mobil ini pakai Blade Battery yang dynamic itu bisa sekitar 300 km kalau full charge. Dan yang premium itu 380 km karena baterainya lebih gede juga. Nah, kalau soal ngecas, dia dari 30 ke 80% itu bisa sekitar 30 menitan. Tapi fast charging buat kedua tipe itu beda-beda. Yang dynamic itu 30 kW maksimal, yang premium 40 kW. Ini sekarang kita masih di tol ngarah ke tempat kita tadi. Gue lupa namanya. Tapi sekarang mumpung di tol, gue juga pengen bahas soal kekedapan kabinnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di kecepatan ini kita lagi steady di kecepatan 100 km per jam, kita bisa sedikit denger suara angin tuh dari sekitar spion. Sama karena ini kita lagi lewatin jalan beton gitu ya, sedikit kedengaran dari bawah. Tapi buat mobil 100-200 jutaan lah ya, ini tuhnya lumayan loh peredaman suaranya. Padahal kalau kita lihat ke kolong di bagian belakang, itu dia tuh nggak ada apa-apa, kayak nggak ada peredam, nggak ada kain, nggak ada cover plastik. Itu cuma
kelihatan aja udah panel sasis yang bodinya segala macam itu, kelihatan catnya segala macam. Tapi bahkan peredamannya lebih bagus dari beberapa LCGC ya. Cukup amazed gua. Ya baik lagi, mungkin kalau dikasih peredam di bagian belakang akan lebih baik, tapi buat mobil 200 jutaan peredaman suara kayak gini sih lumayan loh. Oke, sekarang kita udah sampai di Jogja dan ini kita udah ganti mobil ya. Kalau kemarin kan warna kuning, sekarang warna hitam. Dan kalau total efisiensi dari Semarang, Solo ke Jogja, kita lewatin dalam kota, tol, tanjakan, segala macam, kita dapat rata-rata itu sekitar 14 kWh per 100 km. Jadi kalau kita kaliin sama kapasitas baterai mobil ini, mungkin aktual jarak tempuhnya kan kalau diklaimnya 300 km, mungkin aktualnya sekitar 214 km buat yang varian dynamic ini. Sedikit di bawah klaim, nggak sedikit sih, jauh, tapi ya udahlah, itu kan kondisi kita nyalain AC agak kencang, terus ngebut iya, nanjak iya, segala macam, dan muatan juga penuh ya. Jadi mungkin 214 kalau buat dalam kota aja mungkin nggak terlalu masalah kali ya. Oke, jadi gimana mobil ini? Well, kalau misalnya kalian emang butuh sebuah mobil kedua buat mungkin teman-teman dalam kota aja, buat ke sekolah, ke kantor, ke kampus, jemput anak, ini adalah mobil yang lebih proper daripada microcar yang udah sering kita lihat. Pintunya ada 4, ada bagasi juga, dan beberapa feature-feature kayak misalnya brake hold, layar yang bagus, cruise control, itu adalah sebuah feature yang welcome. Karena kapan lagi ya, kita kan biasanya ngelihat mobil 100-200 jutaan agak kosongan, ini bisa dikasih beberapa yang nice to have. Bukan must have ya. Tapi kalau dari kekurangannya, dia jujur nyetirnya tuh nggak sebagus beberapa mobil lain. Maksudnya adalah kalau misalnya di tol, dia kalau misalnya kita belok-belok agak goyang-goyang dikit gitu bagian belakangnya. Dan feeling pedal remnya juga nggak terlalu meyakinkan gitu ya. Beberapa mobil kayak, gue sebut merek ya, Toyota Agya GR sama mungkin Honda Brio RS itu nyetirnya memang lebih baik, iya. Tapi harganya juga jauh lebih mahal daripada mobil ini. Ini harganya masih relatif masuk akal buat sebuah mobil kecil, apalagi dia tenaga listrik gitu kan. Jadi penghematannya itu kalau misalnya dipakai tiap hari itu lumayan besar. Dan apakah ini bisa menggantikan mobil-mobil kecil, let's say LCGC gitu ya, buat jadi mobil satu-satunya buat sebagian besar keluarga Indonesia? Kalau jawaban dari kita, belum sepenuhnya. Karena gini, kalau misalnya anggaplah ada keluarga kecil gitu ya, baru berkeluarga, baru punya anak gitu, masih merintis karir, kalau mereka butuh satu mobil aja, mereka masih akan milih LCGC karena itu mobil bisa buat apa aja. Mungkin narik taksi online, mudik, kan kita nggak jarang ngelihat orang mudik pakai Agya, Ayla, Brio gitu-gitu. Kalau ini bisa buat mudik, tapi ya emang butuh perencanaan yang matang sebagaimana mobil listrik pada biasanya. Apalagi range-nya juga terbatas ya, 200-300 km-an ya. Ini bakal tetap jadi mobil kedua, ketiga, keempat, dan kesekian buat orang yang udah bisa membiayai lebih dari satu mobil. Tapi kalau buat jadi mobil satu-satunya buat sebuah keluarga kecil, masih agak long way to go, tapi ini sebuah progres yang bagus dari BYD untuk meramaikan kancah mobil listrik di Indonesia. Oke, sekian dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.